Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jadi, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang koreksi fiskal. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian koreksi fiskal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Ulfa Aulia Azhara, absen 26 dari kelas 12 AKL 2. Nama saya Sulistianingsih, nomor absen 32. Halo, nama saya Rifa Alicia, kelas 12 AKL 2, nomor absen 28. Perkenalkan, saya Sinta Aryani, nomor absen 30. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian koreksi fiskal. Apa sih pengertian koreksi fiskal itu? Jadi, koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laporan keuangan komersial untuk menyajikan laba yang sesuai dengan peraturan dalam UU Perpajakan yang berlaku. Atau bisa juga diartikan sebagai langkah wajib pajak untuk mencocokkan laporan keuangan apabila terdapat perbedaan antara laporan keuangan komersial berdasarkan SAK, Sistem Keuangan Akuntansi, dan laporan keuangan berdasarkan sistem fiskal. Nah, untuk dokumen bentuk koreksi fiskal adalah berbentuk lampiran SPT tahunan PPH perusahaan atau badan. Nah, selanjutnya, mengapa perlu koreksi fiskal? Jadi, akibat dari koreksi fiskal adalah adanya perbedaan pengakuan metode dalam menghitung pajak. Jadi, koreksi fiskal ini diperlukan untuk memastikan tidak adanya kerancuan dan ketidaksesuaian pada laporan yang dibuat, dan juga meminimalisir kesalahan pajak. Baik, selanjutnya di bab 3 saya akan menjelaskan mengenai akun-akun yang perlu dikoreksi fiskal yang dibagi menjadi 8. Yang pertama ada biaya kepentingan pribadi pemilik bisnis atau stakeholder, jenis yang dikeluarkan atau dibebankan dari pihak stakeholder untuk kepentingan pribadi. Biasanya dikeluarkan oleh pihak perusahaan itu sendiri yang menyebabkan koreksi fiskal yang positif. Yang kedua ada membuat dana cadangan. Membuat atau menumpuk dana cadangan juga bisa menyebabkan koreksi fiskal yang positif. Yang ketiga ada premi asuransi yang dibayar oleh WPOP. Pembayaran ini tidak bisa dikurangi dari penghasilan bruto, terlebih jika dibayarkan sendiri oleh WPOP. Yang keempat ada penggantian dalam bentuk matura dan kenikmatan. Penggantian atau pemberian imbalan berupa natura serta kenikmatan tidak dianggap sebagai objek pajak. Yang kelima, dana berlebih yang diberikan oleh pihak lain. Dana tersebut akan dianggap sebagai dividen dan bukan upah seluruhnya yang diterima oleh pemegang saham tersebut. Yang keenam, harta yang dihibahkan, termasuk warisan serta harta yang disumbangkan sebagai bantuan. Yang ketujuh, biaya kepentingan pribadi WP atau tanggungannya. Biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi juga tidak bisa dikurangi dari penghasilan bruto. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, sanksi administrasi. Yang dimaksud adalah sanksi yang bentuknya bunga, denda, kenaikan, dan sanksi pidana yang juga bisa berupa denda. Oke, selanjutnya ada jenis koreksi fiskal. Yang pertama ada koreksi positif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang dilakukan untuk menambah laba penghasilan kena pajak atau yang juga disebut dengan PHKP atau laba komersial. Adapun biaya yang menyebabkan koreksi fiskal positif. Yang pertama ada biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi sekutu, pemegang saham, dan anggota. 2. Ada dana cadangan. 3. Premi asuransi yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. 4. Imbalan yang berhubungan dengan jasa atau pekerjaan dalam bentuk natura atau kenikmatan. 5. Jumlah lebih dari wajar yang diberikan pada pihak dengan hubungan istimewa. 6. Perseroan komeditor
yang modalnya tidak terbagi atas saham. 7. Harta hibah, sumbangan, dan bantuan. 8. Biaya PPh atau pajak penghasilan. 8. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. 10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. 11. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma. Oke, lanjut ya teman-teman. Sekarang ini ada jenis koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif sendiri menyebabkan adanya pengurangan laba fiskal atau pertambahan rugi fiskal. Akibatnya, laba fiskal lebih kecil dibandingkan laba komersial, yang mana ini berarti rugi fiskal lebih besar dibandingkan komersial. Dengan kata lain, koreksi fiskal negatif akan menyebabkan laba terkena pajak pengurangan PPh terutang atau pajak berkurang. Ini ada beberapa contoh koreksi fiskal negatif. 1. Pendapatan dari undian atau hibah. 2. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi saham. 3. Pendapatan dari pengalihan aset kekayaan. 4. Pendapatan dari tabungan atau deposito atau bunga. Serta pendapatan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi sejumlah penghasilan yang sudah dikenai PPh final seperti penghasilan bunga deposito dan tabungan lain, bunga surat utang negara dan obligasi, serta bunga yang berasal dari simpanan pribadi di koperasi termasuk dalam contoh koreksi fiskal negatif. Selain itu, penghasilan yang bersumber dari undian atau hadiah turut dihitung juga sebagai contoh koreksi fiskal negatif. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bersikap maupun bertutur kata. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.